Saya Wahyu, kelas A3 Manajemen Pagi. NIM 191041692. Saya akan membacakan riset operasi, pengertian, tahap, model, definisi, tujuan, dan contoh. Pada mulanya, riset operasi tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua. Karena terjadi Perang Kedua, maka terjadilah sebuah kebutuhan, ialah bagaimana cara mengalokasikan sumber-sumber daya yang sangat terbatas kepada berbagai elemen operasi militer dalam sebuah kegiatan secara efektif. Karena itulah pemimpin-pemimpin perang meminta saran kepada ahli dalam bidang sains untuk melakukan pendekatan ilmiah untuk menanggapi permasalahan dan melakukan upaya pemecahan secara strategi. Pengertian riset operasi: metode pengalokasian proses pengambilan keputusan yang dibatasi kesediaan sumber daya mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya menggunakan pendekatan ilmiah berupa programming linear. Pada tahun 1939, G.A. Robert dan A.C. William mengembangkan untuk pertama kalinya sebuah sistem komunikasi untuk Angkatan Udara Inggris. Kemudian pada tahun 1940, riset operasi digunakan oleh McCloskey dan Thornton dari Inggris untuk menemukan suatu alat baru mendeteksi kegiatan militer musuh. Mulai dari situlah ditemukan alat pendeteksi, yaitu radar. Pada saat Amerika terlibat dalam Perang Dunia 1942 sampai 1943, dibentuk divisi riset analisis. Setelah perang berakhir, keberhasilan pada bidang militer menarik perhatian para industriawan. Mereka mendalam teknik-teknik yang ada kegiatan perusahaan. Secara lebih khusus, banyak permasalahan dan terselesaikan dan menggunakan teknik riset operasi. Riset operasi ialah metode digunakan untuk mengkalkulasikan dan merumuskan sebuah permasalahan sehari, baik itu mengenai bisnis, ekonomi, sosial, ataupun bidang lainnya, ke dalam suatu pemodelan matematis mendapatkan solusi optimal. Model dalam OR penyenderaan realitas dari suatu sistem yang kompleks dengan menunjukkan hubungan-hubungan atau langsung atau tidak langsung dari aksi dan reaksi dalam pengertian sebab dan akibat yang harus mencerminkan sebuah aspek realiti yang sedang diteliti sehingga menjadi suatu fungsi tujuan dengan seperangkat kendala yang diekspresikan dalam bentuk variabel keputusan. Alasan pembentukan model: menemukan variabel-variabel yang penting atau menonjol dalam suatu permasalahan, penyelidikan hubungan yang ada di antara variabel. Riset operasi tersebut meliputi yaitu 1. Linear programming, yaitu menurut Friedrich S. Hiller dan George Riemann, linear programming adalah suatu model yang matematis yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang ada. Dikenal dua macam fungsi linear program, yaitu fungsi tujuan, menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang fungsi tujuan tersebut menggambarkan maksimal dalam dinamis yang biasanya dinyatakan notasi Z. Fungsi kendala menggambarkan kendala yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam kaitan mencapai suatu tujuan. Untuk kasus linear programming, kendala yang dihadapi lebih satu. 2. Penerapan teori antrian adalah teori yang menyangkut studi secara mekanis dari baris-baris penungguan. 3. Teori persediaan adalah sebuah teori yang berpengaruh mengenai pengambilan dan penghabisan jangka panjang. Persediaan adalah untuk menunjang kelancaran suatu proses produksi atau operasi. 4. Teori permainan adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajarkan tentang interaksi antara agen, di mana tiap dalam strategi yang dipilih akan memiliki payoff yang berbeda pada setiap agen. 5. Program simulasi atau simulation. Simulasi adalah suatu proses peniruan dalam suatu yang nyata beserta keadaan dalam sekeliling state of flux. Aksi dalam melakukan simulasi ini secara umum adalah menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik ataupun sistem algebra. Definisi riset operasi: menurut Operation Research of Great and Brain, riset operasi merupakan penerapan pada metode ilmiah dalam masalah yang kompleks
dan pengelolaan sistem manajemen yang besar, baik itu menyangkut manusia, bahan, mesin, bisnis, pemerintah, uang, bahkan industri, bahkan pertanahan. Menurut Operation Research Service of America, riset operasi berkaitan dengan adanya pengambilan sebuah keputusan secara ilmiah, serta bagaimana menurut suatu model yang baik dalam merancangkan serta menjalankan sistem yang berorientasi sumber daya yang terbatas. Inti dari definisi di atas adalah bagaimana sebuah proses pengambilan sebuah keputusan yang optimal dengan menggunakan alat analisa uang dan adanya keterbatasan resursi sumber daya alam. Model-model riset operasi. Terdapat beberapa kualifikasi model dalam riset operasi. Model matematik. Model matematik menggunakan simbol-simbol pada matematika. Dalam penggunaannya ada dua model matematika, yaitu satu, model probabilistik, yaitu membahas untuk sesuatu yang tidak pasti, contoh apa hari ini akan hujan. Dua, model deterministik, yaitu membahas sesuatu yang pasti, contohnya 5 tambah 5 sama dengan 10. Model analog mempunyai suatu kondisi yang dapat dinalokin, mulai ciri-ciri yang ada satunya pada jam dinding, jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum detik. Model iconik. Model iconik merupakan suatu model berbentuk dalam sebuah penyajian berupa fisik dari apa yang contoh pensil, pena, dan lain-lain. Model iconik dapat dioperasikan atau diamati, dipegang, disentuh, dan dapat dijelaskan, akan tetapi sulit untuk dimanipulasi. Tahap umum dalam riset operasi. Ada 5 tahap dalam riset operasi, yaitu 1. Merumuskan masalah, menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. 2. Membentuk model matematis, membuat keadaan model matematis agar membuat permasalahan dapat lebih jelas dimengerti, menyatui hubungan, mencari penyelesaian masalah. Alat analisa pada riset operasi, dipilih alat mana yang digunakan dalam memecahkan masalah tersebut. 4. Menguji atau validasi model, proses pengecekan apa model tersebut dapat mencerminkan dari apa yang diwakili. Model ini difungsikan sebagai dasar penguji validasi dengan mempertimbangkan hasil masa lalu dengan masa kini dan harus memberikan hasil yang sama. 5. Melaksanakan keputusan. Langkah menjalankan keputusan ini sesuai dengan apa yang telah dibuat pembuatan keputusan. Sangat penting pada langkah ini karena melaksanakan keputusan memberikan kepastian masalah diselesaikan dengan baik, dapat digunakan memperbaiki kekurangannya. Nah, contoh-contoh permasalahan dalam riset operasi. 1. Persoalan biaya pemasaran berbagai produk. 2. Perencanaan produksi. 3. Persoalan atau masalah pencampuran. 4. Persoalan transportasi. 5. Persoalan antrian dan informasi. 6. Persoalan network planning atau PRAD. Contoh riset operasi. Suatu perusahaan menghasilkan 2 produk, meja dan kursi, yang diproses melalui 2 bagian fungsi, praktikan dan pemolesan. Pada bagian tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 kerja. Untuk menghasilkan satu meja perlu 4 jam kerja praktikan dan 2 jam kerja pemolesan, sedangkan untuk menghasilkan satu kursi perlu 2 jam dan praktikan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing Rp 80.000 dan 60.000. Berapa jumlah dan kursi dioptimalkan dihasilkan? Perumusan permasalahan dalam bentuk tabel. Proses dibutuhkan per unit. Total jam persediaan meja kursi. Praktikan meja 4, kursi 2, tersediaan jam 60. Pemolesan 2 meja 4 kursi, total jam tersedia 48. Laba atau unit, meja 80.000, kursi 60.000. Perumusan persoalan dalam bentuk matematika. Maksimal bagi laba 8 kali 1 tambah 6 kali 2 dalam satuan Rp 10.000 dengan kendala
4x1 tambah 2 kali 2 linear 60. 2 kali 1 tambah 4 kali 2 linear 48. X1, X2, angka 3, 0. Langkah-langkah dalam perumusan model LP. Definisi variabel keputusan. Description variabel yang nilainya akan dicari. Rumus fungsi tujuan maksimal atau minimasi. Tentukan koefisien dari variabel keputusan. Rumusan fungsi kendala sumber. Tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing perubahan keputusan. Tentukan jumlah kesediaan sumber daya sebuah pembatasan. Tetapkan kendala non-negatif. Setiap keputusan kuantitatif yang diambil tidak boleh mempunyai nilai negatif. Perumusan persoalan dalam model LP. Definisi variabel keputusan. Keputusan yang diambil adalah berapa jumlah meja dan kursi yang dihasilkan jika meja disimbolkan dengan X1 dan kursi dengan X2. Maka definisi variabel keputusannya X1 jumlah meja yang akan dihasilkan dalam suatu unit, X2 jumlah kursi yang akan dihasilkan dalam suatu unit. Perumusan fungsi tujuan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk maksimumkan laba dari jumlah meja kursi yang dihasilkan. Dengan demikian fungsi itu dapat tertulis maksimal bagi laba 8x1 tambah 6x2 dalam satuan Rp 10.000. Perumusan fungsi kendala pada proses praktikan. Untuk menghasilkan satu buah meja perlu waktu 4 jam dan menghasilkan satu buah kursi perlu waktu 2 jam. Pada proses praktikan waktu tersedia 60 jam. 4x1 tambah 2x ler 60. Kendala proses pemolesan. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan waktu 2 jam. Untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu jam. Pada proses pemolesan waktu tersedia 48 jam. 2x1 tambah 4x 28. Kendala non-negatif. Meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif. Terima kasih.